Semarak, letusan kembang api bersahutan bergiliran di langit malam, menyambut tahun baru yang terasa sangat berbeda. Tak perlu rasanya aku jelaskan mengapa. Aku yang tengah berbaring di atas dipan, termenung memandangi seragam security yang sudah tak lagi kugunakan. Aku mengecek ponsel dan melihat saldo hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Aku masih dapat mendengar jelas suara dentingan panci, pisau dan kompor yang menyala di dapur. Iya, ibuku sedang membuat sesuatu. Suara-suara itu memberi jeda pada suara dentuman kembang api di luar. Assalamualaikum. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Aku yang tengah berada di kamar segera melompat keluar. Itu Arman, teman senasibku. Waalaikumsalam. Ibu dengan cepat membuka pintu. "Di mana, Man?" tanyaku saat mata kami bertemu. "Beres dong. Minggu depan kita berangkat. Ada 5 orang yang akan berangkat dari daerah sini," jelasnya. "Rul, suruh duduk dulu atuh si Armannya, biar enak ngobrolnya," seru ibuku sambil kembali ke dapur. Iya, maaf Man, sampai lupa nyambut tamu," ujarku sambil mempersilahkannya duduk. "Santai aja Rul," jawabnya sambil duduk. "Jadi gimana ini? Saya mah masih belum paham kerjanya gimana," tanya aku. "Kata si mandornya gini Rul, jadi kita cari lokasi yang ada minyak buminya. Nah, kita nyarinya di hutan belantara gitulah pokoknya. Ramean kok, tenang aja. Satu tim bisa sampai 10-13 orang. Kontrak 4 bulan. Kalau gaji segini." Arman memberi isyarat dengan 4 jarinya. "Beneran Man? Gede pisan atuh," ujarku bersemangat. "Iya gede, tapi kan capek juga. Jadi udah sewajarnya lah." "Gimana? Minat?" tanyanya kemudian. "Jadilah Man, kan butuh," jawabku singkat. Pertemuan itu diakhiri dengan cepat, karena selanjutnya kami keluar untuk numpang makan di tetangga yang lagi bakar-bakar jagung. Sedikit perkenalan dariku. Panggil saja aku Rul. Usiaku sudah lewat 1/4 abad. Sebelumnya aku bekerja sebagai security di sebuah pabrik tekstil di kota besar. Gaji yang lumayan bisa menghidupiku dan ibuku. Sementara ayahku telah tiada sejak beberapa tahun silam. Kini hanya kami berdua yang masih bertahan melanjutkan hidup. Baru-baru ini aku terkena PHK. Setelah sebulan menganggur, ada angin sedap menerpa. Jadi kuli di pulau seberang. Dan Arman adalah sebagai yang membawa informasi mengenai itu. Baiklah. Singkat cerita kami sudah berangkat ke lokasi yang dimaksud. Benar saja, total ada 5 orang termasuk aku yang berangkat dari daerah sini. Kami tergabung dalam tim 4. Singkat cerita sampailah kami di tempat tujuan. Jika ku gambarkan, begini situasinya. Kami mendirikan kemah di sepanjang aliran sungai. Total ada 9 tenda, tapi hanya 6 tenda yang digunakan. Alasannya kenapa? Sampai saat aku menceritakan ini, aku pun tidak tahu. Setiap hari kami menjelajahi hutan yang lokasinya sudah dibagi dengan tim lain. Setiap beberapa meter, kami menggali dan mencari minyak. Bukan hal mudah. Bahkan, setelah semua tim dikerahkan dalam 4 bulan terakhir,
kami hanya bisa menemukan satu titik lokasi yang menyimpan minyak bumi. Lalu, ada sebuah kejadian tepat di hari-hari terakhirku bekerja di sini. Aku masih ingat betul. Hari itu, hari Rabu. Kami menjelajah seperti biasa. Bau keringat bercampur dengan teriknya matahari di tengah hutan membuat kami sangat tidak nyaman. Berkali-kali, setiap dari kami membasahi diri agar terhindar dari gerah dan dehidrasi. Waktu semakin beranjak perlahan. Siang semakin turun menjadi senja. Sebelum pukul 5 sore, tim kami diwajibkan untuk menyudahi semua pekerjaan dan menghindari bermalam di hutan. Saat itu tubuhku lelah luar biasa karena ada 2 anggota tim kami yang absen karena alasan sakit. Akibatnya, tugas kami juga bertambah. "Ayo, udah jam 4:30, cepat kita balik," sang mandor memberi instruksi. "Kita lewat mana, Pak?" tanya aku. "Jalur yang kita bentuk kebetulan memutar. Jadi dari sini tinggal lurus ke arah sungai. Habis itu susur sungai ke arah barat untuk kembali ke perkemahan. Sekitar setengah jam lagi kalau nggak banyak berhenti," jelasnya. "Udah deket kalau gitu mah, Pak. Saya kebelet soalnya," ujarku. "Ye, kenapa nggak dari tadi sih?" Arman malah protes. Disusul dengan decakan dan tawa mengejek dari anggota lain. "Ya baru berasa sekarang," balasku sambil cengengesan. "Ya sudah, kamu sama si Arman di belakang. Kita yang bawa peralatan berat bakal berangkat duluan. Kalau udah beres langsung nyusul ya," seru sang mandor. "Siap, Pak," jawabku dan Arman serempak. "Oh iya, bawa ini buat jaga-jaga." Pak mandor memberiku HT miliknya. Boleh dibilang ini prosedur. Satu tim membawa 2 HT untuk jaga-jaga. "Oke, Pak, makasih." Arman lalu mengambilnya. Rombongan kami terbagi menjadi 2 setelah itu. Tak menunggu semua orang pergi, aku pun menyelesaikan urusanku. Ketika selesai, kulihat Arman sedang tertidur pulas di bawah pohon. "Heh, bangun. Pak Mali tidur sore-sore," aku membangunkannya. "Bentar, 5 menit lagi ya," pintanya. Enggak ada 5 menitan. Ini kita udah ketinggalan. Takutnya makin jauh. Aku khawatir." "Ya elah, santai kali Rul. Nih sambil nunggu 5 menit lagi." Ia merogoh celananya dan melemparkan sebungkus rokok yang tersisa hanya beberapa batang padaku. "5 menit ya," seruku sambil mengambil rokok yang ia lemparkan. Iya, sogokan kretek masih lebih baik daripada tidak sama sekali, pikirku saat itu. Setelah habis 2 batang, aku kembali menggoyangkan tubuh Arman. "Udah ayo," ucapku. Arman dengan lesu tersadar. "Kamu capek gak, Rul?" tanyanya tiba-tiba. "Jangan tanya begitu kalau di hutan, Pak Mali," seruku. "Ya kan cuma nanya doang," ia beralasan. "Udah ayo ah," kataku sambil berdiri. Arman pun langsung mengikuti. Cek, tim 4 Rul sama Arman masih di mana? Ganti." Terdengar suara Pak Mandor dari HT yang kami pegang. "Ini kita udah mau dekat sungai, Pak. Aman kok, ganti," jawab Arman. "Oke, agak dipercepat ya, soalnya mendung. Ganti,"
Ia mengingatkan, "Siap, Pak." Dan perbincangan kami pun berakhir. Aku memandang ke atas. Ini masih awal tahun. Kayaknya nggak bakal hujan gede. Mendungnya juga masih tipis. Jadi kayaknya masih aman sih. Aku berpikir seperti itu sambil berjalan. Biar kugambarkan bagaimana jalur yang kami lewati. Jangan bayangkan hutan belantara yang belum terjamah sama sekali. Ada jalan setapak yang ditandai oleh potongan bambu. Kami tinggal mengikuti jalur ini untuk sampai ke arah sungai. Sialnya, meskipun kami sudah mengikuti jalur ini, kami tetap tersesat. "Man, kok kesini?" protesku saat melihat ke depan, di mana hanya ada semak belukar, dan potongan bambu juga terputus di sini. "Asli, Rul, saya juga nggak tahu. Kan jalurnya cuma satu," jawabnya. Aku lalu merogoh saku celana, mengeluarkan kompas untuk melihat ke arah mana seharusnya kami menuju. Aman, kompasku masih berfungsi normal, dan seharusnya memang ke depan. Tapi, melihat tidak ada tanda jalan setapak bambu itu membuatku ragu. Cek tim 4 di sini, Arman. Ganti." Ia mencoba menghubungi Pak Mandor. Tapi nihil. Tidak ada jawaban. Hanya suara statis yang terdengar. Cek tim 4 di sini, Arman. Ganti." Ia kembali mencoba menghubungi Pak Mandor. Dan suara statis masih menjawab kami. Arman menatap ke arahku dengan wajah yang khawatir. Sedangkan ekspresiku juga sama. "Terobos, Man?" tanyaku. "Menurut kompas bener kan kesini?" tanyanya padaku sambil menunjuk ke depan. "Menurut kompas mah bener. Nih lihat aja." Aku memperlihatkan kompasku padanya. Arman melihat kompas itu tak percaya. "Coba cek HP-mu, Rul. Kali aja ada sinyal," pintanya. Tak berselang lama, kurogoh saku celanaku, membuka bungkusan plastik berisi ponsel dan menghidupkannya. Tidak ada sinyal. Sementara jam menunjukkan pukul 17.40, kami mulai semakin panik. Kami terdiam sejenak, saling berpikir, apakah jalur yang ada di depan kami ini jalur yang benar atau bukan? Serak, serak. Tiba-tiba, suara gesekan semak mengagetkan kami berdua. Aku dan Arman saling melempar tatap. Pasalnya, tidak ada di antara kami yang memegang senjata tajam untuk sekedar pertahanan diri. Iya, kami lebih takut binatang liar semacam harimau atau anjing hutan. Saat kami sedang dalam kepanikan, muncul sesuatu. Muncul sesosok kakek-kakek yang membawa kayu bakar di pundaknya. Ia memakai ikat kepala dari kain hitam, bertelanjang dada, dan hanya mengenakan celana pendek tanpa sandal. Kami pun bernafas lega. "Permisi, kek. Kita mau tanya arah," tanyaku. Kakek itu menoleh dan memperhatikan kami. Bentuk mulut dan hidungnya aneh saat kuperhatikan lebih seksama. Bukan sumbing, tapi garis tengah yang harusnya ada di atas bibir menuju ke tengah hidung tidak ada, alias rata. Aku tidak ingin berpikir lebih kurang ajar. Mungkin itu kekurangan fisiknya. Kakek itu tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. "Kalau arah mau ke sungai besar, kemana ya, kek?" tanyaku. Tak diduga, kakek itu menunjuk ke arah kananku, ke arah semak belukar, ke arah di mana tadi dia muncul.
Aku tidak percaya. Namun karena tak ingin berlama-lama menahan kakek itu, aku pun mengiyakan saja. "Oh, baik kek, terima kasih," ucapku, yang masih dijawab olehnya dengan anggukan. Dan dia pun segera pergi. Kuperhatikan arahnya, dia tidak menyusuri jalan setapak bambu, namun memaksa menembus ke arah celah semak-semak lagi, sama seperti ia datang. "Gimana?" tanyaku pada Arman. "Lebih percaya mana? Kakek-kakek itu atau kompas?" Arman balik bertanya. "Logis aja, ya kompas lah," jawabku. "Ya udah, kita ikutin kompas aja," balasnya dengan nada yang masih tak percaya. Karena kami harus mengikuti jalur tanpa tanda. Kami terdiam selama beberapa saat. Keheningan menyelimuti kami. Dalam sepersekian detik itu, kami tenggelam dalam benak masing-masing. Sama-sama memikirkan, apakah ini keputusan tepat atau tidak. "Bismillah aja." Arman melangkah maju, menguatkan tekadnya. "Bismillah," aku pun mengikutinya dari belakang. Sore semakin larut. Suara binatang malam mulai berisik menyanyi. Ini sudah lebih dari jam 6, tapi sepertinya suara adzan maghrib tenggelam oleh nyanyian binatang malam. Jalanan gelap, apalagi di tengah hutan. Sementara penerangan hanya berasal dari flash ponselku. Kami masih berjalan, tanpa bicara. Setiap indera kami tajamkan dalam bisu, sembari berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Entah sudah berapa lama kami menapaki semak belukar, memaksa tubuh, menyelinap inci demi inci. Kami seperti membuat jalan setapak baru, melalui semak belukar perawan. Lalu, cahaya yang kupegang seperti mengisyaratkan ada harapan. Semak belukar habis dalam beberapa langkah, dan sebuah jembatan kayu terpampang di depan kami. "Jembatan, Rul!" Arman kegirangan, pun denganku yang menghela nafas lega. Seperti mendapat tenaga tambahan, langkah kami percepat. Seharusnya setelah melewati jembatan, kami sampai di perkemahan. Namun, ketika di tengah-tengah jembatan aku teringat sesuatu. "Man, tunggu bentar," seruku. "Ada apa? Ini kita udah deket." Arman menjawab. "Kata Mandor, bukannya kita mesti nyusur sungai ke arah barat? Bukan lewatin jembatan kan?" Aku mencoba untuk mengkonfirmasi. "Tapi bukannya perkemahan memang lewatin jembatan?" Arman mendebat. "Iya sih, tapi kan jalur kita katanya muterin hutan," jelasku lagi. "Mungkin aja kita pas maksa lewat semak-semak tadi malah ngambil jalan motong. Udah ayo, kita perkemahan aja dulu. Kalaupun itu bukan perkemahan tim 4, seenggaknya di sana ada orang." Arman memaksa. Oke, masuk akal. Akhirnya kami melanjutkan untuk menyeberangi jembatan. Jejeran terpal biru yang dibentuk tenda terlihat. Namun tidak ada penerangan sama sekali. Ini aneh. Biasanya lampu akan dinyalakan semalaman. "Man, aku khawatir saat melihat pemandangan itu." "Bentar, Rul," Arman menyahut tanpa berhenti. Kami berdua terus melanjutkan menuju perkemahan. Dan benar saja, perkemahan itu kosong. Hanya ada terpal yang bergoyang tertiup angin. Tidak ada barang apapun. Semuanya kosong. "Ah,
Sialan, Arman berteriak kesal. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin saja ini perkemahan kosong yang dekat dengan perkemahan kami. Mengingat, jika melihat peta, harusnya ke arah barat ada perkemahan lain. Dan seharusnya dengan jarak antara satu perkemahan dengan lainnya yang tidak terlalu jauh, cahaya perkemahan harusnya terlihat dari sini. Namun sialnya semuanya gelap. Seolah perkemahan ini terletak di tengah-tengah hutan. Meskipun tanahnya lapang, tapi sekitarnya pepohonan tinggi menjulang, mengelilingi perkemahan tersebut. Man, kita putar arah aja. Coba cari jalan setapak yang bisa nyusur sungai. Lihat aja sekeliling kita. Ini cuma hutan. Malah lebih bahaya dan rawan makin nyasar lagi kalau kita maksa lewat sana. Seenggaknya kalau nyusur sungai, kita tahu arahnya harus kemana. Jelasku. Arman sedikit demi sedikit mulai reda kesalnya. Ia terdiam memikirkan solusi yang kuberikan. Ya udah, ayo deh. Kita coba balik ke jembatan lagi dan cari jalan susur sungai, jawabnya. Perlu diketahui, jarak antara kami dan perkemahan kosong ini mungkin hanya sekitar beberapa meter. Kami hanya perlu melihat bahwa ini kosong tanpa perlu masuk ke dalam lebih jauh. Saat kami akan berbalik, sesuatu muncul dari beberapa tenda. Rul, itu orang. Arman bertanya sambil menunjuk ke depan. Kuperhatikan baik-baik. Seseorang yang memakai baju berwarna putih. Aku terbelalak. Pikiranku mulai kalut. Apalagi saat aku mencoba mengarahkan cahaya ponselku ke arahnya. Meskipun tidak sampai, setidaknya kami dapat melihat sedikit lebih jelas. Aku dan Arman menyadari bahwa sosok itu berambut panjang dan acak-acakan. Astagfirullah, aku berteriak sambil berbalik berlari. Sial, sial. Arman berkali-kali memaki sambil berlari mengikutiku. Sementara jembatan di depan terlihat. Kami terus berlari dengan panik tanpa berhenti. Aku yang panik malah terus berlari lurus, tapi segera ditarik paksa oleh Arman untuk berbelok ke arah kanan, menuju ke jalur susur sungai. Kesini, teriaknya sambil menarikku. Sayangnya karena kaget, aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh bersama dengan Arman. Kami segera bangun terburu-buru. Ketika aku melihat ke arah perkemahan kosong itu, ternyata sosok tadi bukan hanya satu. Setiap satu kemah, ada satu penghuninya. Mereka semua keluar, melayang terbang, memutari perkemahan sambil tertawa cekikikan. Mirip seperti sekumpulan burung. Jangan dilihat, terus lari. Arman menyadarkanku. Aku menurut. Kami melanjutkan langkah kaki dengan panik. Cahaya ponsel temaram sedikit membantu. Berkali-kali kami tersandung. Namun, mengingat kejadian menyeramkan tadi, kami bangun dengan cepat dan terus berlari. Entah Arman menyadarinya atau tidak, jalan yang kami lalui saat ini menanjak, sedikit demi sedikit. Ketika sadar, ternyata di depan kami ada jembatan lagi. Arman? Suara yang kukenal berteriak memanggil. Ternyata itu Mandor. Iya pak, ini saya. Arman menjawab. Kami lega dan berhenti berlari, kemudian menghampiri semua orang yang baru saja menyeberangi jembatan. Mereka sedang berjalan ke arah hutan. Astaga, kalian ini kemana saja?
Kita ini mau ke pos jaga, mau laporan ke tim SAR buat nyari kalian. Mandor berkata sambil khawatir. Emosinya bercampur antara kesal dan lega. Kita nyasar, Pak. Jawabku terengah-engah. Nyasar gimana? Kan jalurnya tinggal lurus. Ketemu sungai, belok ke barat, sampai nemu jembatan ini. Ia menjelaskan. Arman mengatur nafasnya lalu menjelaskan. Iya, Pak. Tapi pas kita ikutin jalur, bambunya malah keputus. Kita paksa lanjut lurus malah makin nyasar. Jelas Arman. Pak Mandor terdiam sejenak. Kalian melanggar apa? Tanyanya tiba-tiba. Aku dan Arman saling menatap. Kami berdua berpikir apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Enggak, Pak. Kita nggak ngelanggar apa-apa. Aku menjawab. Yakin? Pas kamu tadi buang air udah diberesin? Tanyanya padaku. Udah, Pak. Jawabku cepat. Lah, kalau kamu selama nunggu Sirul buang air ngapain? Lanjutnya pada Arman. Anu, Pak, saya tiduran. Jawab Arman sambil tergagap. Tiduran apa tidur beneran? Ia kembali bertanya. Ketiduran, Pak. Jawab Arman malu-malu. Nah, ini. Udah dibilang jangan tidur sore-sore. Mau secapek apapun, jalan aja. Kalau tidak kuat istirahat sebentar. Tapi jangan sampai ketiduran. Masih untung kalian tidak ketemu orang pasir. Makin dibikin nyasar gak bisa balik nanti. Pak Mandor terus bicara. Orang pasir? Tanyaku. Kamu gak tahu? Itu loh, orang yang gak ada garis hidungnya. Nih, garis di sininya rata. Pak Mandor menunjuk garis di atas tengah-tengah bibir yang lurus ke atas ke arah hidung. Aku menatap Arman lagi. Kami berdua menelan ludah keras-keras. Kita ketemu orang yang kayak begitu, Pak. Ujar Arman tergagap. Astaga. Ya udah kalau begitu, kalian berdua tidur di tenda musola malam ini. Sebelumnya mandi dulu, sekalian sholat. Ayo. Pak Mandor segera mengajak semua orang kembali. Semakin ditekan, pikiran kami semakin kalut. Siapa sangka, semuanya malah tambah jadi runyam. Beruntung, malam itu tidak ada yang terjadi, kecuali suara orang-orang yang berjalan seperti mengelilingi tenda musola. Sialnya, malam itu hanya Pak Mandor yang ikut tidur bersama kami di musola. Jadi tak ada satupun orang mendengar ada yang berjalan mengelilingi musola seperti yang aku dan Arman dengar. Apapun itu, entahlah. Yang penting, kami selamat dan dapat kembali pulang.